Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 12 September 2023 bersama Romo Dwi Joko dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali, salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini Selasa pekan biasa ke-23, kita akan mendengarkan bacaan yang diambil dari Injil Lukas, bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Mari sejenak kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat, kita mendengar peristiwa di mana Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya. Peristiwa ini bisa kita bagi dalam 3 bagian yang sebenarnya menggambarkan cara hidup Yesus. Yang pertama, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa semalam-malaman. Ia berdoa kepada Allah. Bagian ini bisa disebut sebagai dimensi relasi pribadiku dengan Tuhan, atau sering dikenal sebagai aspek kehidupan rohani. Yesus berdoa kepada Bapanya di surga sebelum melakukan segalanya di atas bumi ini. Doa ini bukan sekedar suatu waktu yang tersedia untuk momen-momen keintiman istimewa dengan Bapanya, melainkan selalu berurusan dengan pemenuhan misi yang dipercayakan kepadanya. Seorang bijak mengatakan, kalau hidupmu diawali dengan doa dan penyerahan diri kepada Allah, maka teranglah segala jalan dan pekerjaanmu. Jika hendak mengambil sebuah keputusan yang penting di dalam hidupmu, maka mulailah di dalam dan dengan berdoa. Apa yang kita putuskan di dalam hidup ini, baiklah dilakukan dalam doa, agar semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian bagian kedua itu bisa dikatakan sebagai aspek kehidupan komunal. Yesus memanggil murid-muridnya. Yesus tidak mau bekerja sendirian. Yesus membentuk sebuah
komunitas karya, yaitu para rasul atau disebut 12 rasul. 12 orang ini dipilihnya secara khusus agar dapat hidup lebih intim dengannya. Yesus akan mengajar mereka tentang siapa Bapa itu dan rencananya yang penuh kasih, tentang bagaimana hidup seperti Dia sendiri yang hidup dalam ketaatan penuh kepada Bapanya, dan tentang misi serta segala pekerjaan yang dilakukannya. Kelak setelah kematian dan kebangkitannya, orang-orang inilah yang akan bertanggung jawab melanjutkan misi penyelamatannya bagi dunia. Nah, dalam memilih 12 orang ini, Yesus tentu sadar akan sifat masing-masing murid. Yesus memproses, membentuk mereka, dan komunitas ini menjadi komunitas yang terus bertumbuh dalam kasih. Meskipun Yesus tahu sifat-sifat mereka, namun melalui doa-doanya, Yesus dapat mengenali bahwa pilihannya atas mereka, lewat itu terwujudlah kepenuhan rencana Bapa. Apakah pilihan itu sesuatu yang akan berhasil semuanya? Ya, tentu saja tidak. Ya, dikatakan bahwa ada seorang murid, yaitu Yudas Iskariot, akhirnya menjadi pengkhianat. Apa yang kita petik dari kisah ini? Ternyata meskipun itu pilihan dari Allah, namun juga amat tergantung dari tanggapan manusia akan kasih pilihan Allah itu. Nampaknya Yudas memang membenci kasih, membenci Tuhan, dan tidak sungguh hidup dalam kesatuan yang intim dengan Tuhan. Maka meskipun Yesus berusaha untuk mencintainya, tapi toh akhirnya ada kegagalan di sana. Dan ini suatu catatan penting bagi kita bahwa dalam hidup ini bisa saja kita juga gagal meskipun kita sudah dipilih Allah karena kasih, apabila kita tidak menanggapinya dengan baik. Lalu dimensi berikutnya, yang ketiga, yang sangat jelas dalam ayat berikut, Yesus kemudian bersama-sama dengan para murid itu turun ke tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar orang yang memohon pertolongan disembuhkan dari penyakit dan sebagainya. Ini disebut sebagai dimensi pelayanan. Kita melihat di sini bahwa Yesus membentuk komunitas bukanlah sebuah komunitas yang egosentris, tidak. Yesus membentuk komunitas yang terus bergerak keluar untuk menolong orang lain. Sebuah komunitas yang melayani. Nah, untuk bertumbuh dalam komunitas yang melayani, tentu doa itu hal yang paling mendasar. Doa sangat diperlukan. Dalam salah satu homilinya, Santo Yohanes Chrysostomus, seorang pujangga gereja dan salah seorang bapa gereja timur, berbicara mengenai doa. Doa diperlihatkan sebagai suatu kebaikan yang tertinggi, suatu kemitraan dan persatuan dengan Allah, suatu kerinduan akan Allah, suatu karunia atau anugerah yang tidak diberikan oleh manusia, tetapi dari rahmat Allah. Orang kudus ini mengatakan, semangat kita haruslah cepat ditujukan kepada Allah ketika melakukan tugas-tugas, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, melakukan karya-karya kasih, memberikan pelayanan kepada sesama dengan kemurahan hati. Sepanjang hidup kita dapat menikmati manfaat yang berasal dari doa apabila kita mengabdikan cukup banyak waktu untuk hal itu.
Nah, para sahabat, kita tidak pernah dapat menyangka bahwa hal yang paling penting dalam kehidupan kita adalah hubungan atau relasi kita masing-masing dengan Allah yang amat mencintai kita. Dan sarana yang paling penting untuk memelihara relasi itu adalah doa-doa kita setiap hari. Tanpa doa yang teratur, susahlah untuk mengharapkan kehidupan kita sebagai pribadi-pribadi yang terus bertumbuh berkembang, atau kita dapat mencapai tujuan panggilan kita masing-masing. Maka marilah kita bertekun dalam doa setiap hari, supaya kita terus bertumbuh dalam kasih dan mampu untuk menjadi pelayan-pelayan kasih bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 12 September 2023. Terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.